Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini, di mana 1 bulan Tuhan sudah menolong kita hingga saat ini kita bisa masuk di bulan Februari. Dan ini suatu anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini saya mengajak kita sekalian untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan memanggil kita dengan begitu lembut. Ia menunggu kita untuk datang di hadapannya. Mari kita terus memuji dan memuliakan Dia. Kita naikkan pujian dari Eleos Hymnos 193, Manis Lembut Tuhan Memanggil. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di awal ibadah ini terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya kebaktian kita pada saat ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah di dalam anugerahnya berkenan memberkati setiap umatnya yang beribadah kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Sabda pembukaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 4 ayat yang ke-9. Yesus berkata kepada mereka,
Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan pejala manusia. Mari kita meresponi akan sabda pembukaan ini, kita terus mengikut Tuhan, karena hanya di dalam Dia kita bisa mendapatkan keselamatan. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 300, ikut Dikau saja Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, dalam 1 minggu ini kita seringkali mementingkan kepentingan diri kita sendiri, mementingkan hal-hal yang duniawi. Maka pada saat ini Tuhan menegur kita dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-37 sampai dengan 38. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bagi kita yang mengasihi keluarga kita, maka kita tidak layak bagi Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mari kita memohon pengampunan daripadanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu dalam 1 minggu ini kami sudah melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali Tuhan kami mengandalkan keluarga kami, seringkali Tuhan kami mengandalkan sesama kami. Kami tahu Tuhan itu sangat tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ini ya Bapa. Tuhan, ini kami pada saat ini kami memohon pengampunan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah Engkau yang terus kami andalkan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus kami utamakan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau yang memelihara kami, dan Engkau Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi kita yang telah mengakui akan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Ia menghibur kita dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulaku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita meresponi akan sabda pengampunan kita ini. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Dari Eleos Hymnos 204, ku percaya pada Yesus.
Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, berikan kami hati dan pemikiran yang baik untuk fokus dalam mendengarkan kebenaran-Mu. Dan kami juga Tuhan berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya juga Tuhan Engkau tolong dan Engkau yang memimpinnya. Terima kasih Tuhan, ini jam pemberitaan firman pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, serta yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan yang mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, saya persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua tetap di dalam lindungan Tuhan ya. Kita sudah seharusnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini sudah 1 tahun ya kita bisa hidup di masa pandemi. Kita selalu berusaha untuk menjaga diri dari bahaya virus corona. Ya, itu baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita selalu menerapkan protokol kesehatan, kita memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Semua itu baik dan memang wajib untuk kita laksanakan. Tapi jangan lupa kita harus ingat bahwa usaha sendiri tidak akan cukup. Kita harus melibatkan Tuhan dari semuanya itu. Entah kita sehat ataupun kita kurang sehat, mari tetap berlindung kepada Tuhan dan percaya pada pertolongannya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22 saya akan bacakan untuk kita. Silakan Bapak Ibu mengikutinya di dalam kitab sucinya masing-masing ataupun di layar yang sudah tersedia. Begini kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu itu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Amin. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan ini dengan tema ikutlah aku. Sekali lagi, ikutlah aku. Yesus adalah seorang guru yang sejati. Ia memanggil murid-muridnya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Secara khusus kita akan belajar untuk 4 murid yang dipanggil oleh Yesus di Danau Galilea. Mereka adalah Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, 2 pasang saudara. Mereka ini adalah nelayan yang biasa menebar jala untuk menangkap ikan. Mereka bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan juga dari keluarga yang terpelajar, tetapi mereka adalah orang-orang yang terbiasa bekerja keras. Di tengah ombak yang mengamuk, badai yang dahsyat, panas terik matahari pada siang hari, dan juga dinginnya angin malam adalah hal biasa yang sering mereka hadapi. Mereka menebar jala untuk menangkap ikan, walau terkadang mereka tidak mendapatkannya. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 5, Simon berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa." Ya, terkadang jala yang ditebar, sekuat tenaga ditebar, lalu ditarik pelan-pelan dengan hati-hati, dengan harapan menangkap ikan yang besar. Tetapi pada kenyataannya mereka hanya mendapatkan jala itu kosong. Bahkan di jala itu hanya ada sampah-sampah yang melekat di jala itu. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini adalah pengalaman dari Yakobus dan Yohanes, dari Petrus dan Andreas selama menjadi penjala ikan. Tetapi sekarang Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir bersama dengan mereka. Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus memandang kepada mereka. Yesus memanggil mereka. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Wow, luar biasa. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang biasa menebar jala sekarang dipanggil untuk menebar Injil, untuk menebar kabar sukacita. Yang biasa menarik jala untuk mendapatkan ikan, sekarang dipanggil untuk menarik jiwa masuk ke dalam bahteranya Tuhan. Ini memang bukan pekerjaan yang sulit, bukan pekerjaan yang gampang, tapi ini sulit.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah. Tetapi inilah panggilan. Ini adalah perintah untuk kita. Ikutlah aku. Bagaimana respon dari murid-murid Tuhan Yesus ini? Bagaimana? Apa yang mereka katakan? Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Di dalam ayat yang ke-20 dan ayat 22, saya bacakan untuk kita. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikian juga ditulis di dalam Lukas, Injil Lukas ayat 15, pasal 15 ayat 1 sampai 11. Dikatakan di sana, murid-murid itu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak menunda, tetapi mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya, lalu mengikuti dia. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Tidak pakai alasan. Mereka tidak menolak dan juga tidak menunda. Mereka tidak mengatakan kepada Yesus, tunggu. Kemana Yesus akan pergi? Kemana Yesus akan membawa kami? Mereka tidak mengatakan tunggu, kami kembali dulu ke rumah dan pamit kepada orang tua kami. Mereka tidak mengatakan tunggu, kami jual dulu hasil tangkapan kami. Tetapi yang mereka lakukan adalah segera. Pada hari itu juga mereka mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Sudahkah kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus? Atau sekarang ini kita adalah pengikut Tuhan? Kalau kita pengikut Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita menjadi penjala manusia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ikut Tuhan. Mengapa kita harus ikut Tuhan? Iya, ada alasan, beberapa alasan kita mengikut Tuhan. Yang pertama, supaya kita dapat mengenal Dia lebih dekat. Supaya kita mengenal Tuhan kita lebih dalam. Siapakah Tuhan kita? Bagaimana Ia menciptakan kita? Bagaimana Ia memelihara kehidupan kita? Bagaimana Ia memberkati kehidupan kita? Kita mengikut Tuhan, kita mau mengenal Dia lebih dalam. Kita mengikut Tuhan karena kita mau dekat dengan Dia. Kita percaya kepada Dia dan menaruh pengharapan kita kepada Dia. Sepenuhnya hidup kita untuk Dia. Kita hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita mengikut Tuhan. Kita mengikut Tuhan yang kedua, karena Dia yang telah memanggil kita. Dia yang telah memilih kita untuk menjadi murid-Nya. Maka kita tidak ada alasan untuk menolak panggilan itu. Kita tidak ada alasan untuk mengatakan tidak kepada Tuhan. Dia yang memilih kita. Dia yang telah memanggil kita, membenarkan kita, menguduskan kita. Yang melayakkan kita, menjadikan kita sebagai anaknya, menjadikan kita sebagai muridnya.
maka kita mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Ketiga, kita mengikut Tuhan sama artinya kita melayani Dia. Kita mengikut Kristus sama dengan melayani Dia. Memang Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam mengikut Tuhan ada banyak tantangan-tantangan. Ada banyak yang menghalangi kita untuk bisa menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Bisa saja hal itu terjadi dari dalam keluarga kita. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 59 sampai ayat 60. Saya bacakan untuk kita. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Tadi di ayat teguran juga kita sudah mendengarkan di dalam Matius pasal 10 ayat 37 dan 38. Di sana dikatakan, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang keluarga bisa saja menjadi penghalang untuk kita menjadi pengikut Kristus. Padahal seharusnya keluarga adalah dasar atau pendukung utama yang membawa kita untuk mengikut Kristus. Tak jarang kita mendengar ketika ada seorang anak mengatakan kepada orang tuanya, "Saya mau menjadi hamba Tuhan." Lalu orang tua berkata, "Apa? Hamba Tuhan? Tidak salahkah engkau memilih menjadi hamba Tuhan?" Atau ada dari keluarga memutuskan untuk mengikut Tuhan. Lalu keluarga mengatakan, "Jika engkau mengikut Tuhan, engkau tidak akan mendapat harta warisan. Jika engkau mengikut Tuhan, jika engkau bertahan untuk melayani Tuhan, saya tidak akan menganggap engkau anak." Hal itu bisa saja terjadi dari dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara, kita harus mengingat kembali panggilan kita. Ada seorang anak pergi ke sekolah teologi, lalu dari kampungnya ditelepon, orang tua sakit. Lalu anak ini bingung. Ia kembali, ia mengatakan kepada pihak kampus, "Saya akan pulang karena orang tua saya sakit." Sampai di kampung, sekarang dia mengambil keputusan, "Saya akan kembali ke kampus. Saya mau ikut Tuhan." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan kita banyak tantangan-tantangan di dalam mengikut Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menjawab panggilan Tuhan untuk ikut Dia. Memang mengikut Tuhan banyak orang mengatakan kita sok rohani, sok suci. Jangan hidup karena kata orang, tapi hiduplah karena kata Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, pekerjaan bisa saja menjadi penghalang atau tantangan kita untuk mengikut Tuhan. Banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan.
Kalau sekarang saya mau beribadah kepada Tuhan, apa yang saya dapatkan? 1 jam duduk manis di depan layar, mendengar khotbah, itu akan sangat-sangat membosankan. Lebih baik saya pergi ke suatu tempat yang lebih menyenangkan. Saya mengerjakan ini dan itu lebih bermanfaat. Saudara-saudara, apakah kita salah satu di antaranya? Pekerjaan menjadi alasan kita untuk mengatakan, Tuhan, tunggu dulu, saya sibuk. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita selalu menanyakan apa yang akan saya dapatkan. Kalau saya bekerja, itu lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka adalah orang sibuk. Mereka sedang bekerja, mereka sedang membereskan jalan. Mereka sedang bekerja, tetapi Yesus memanggil mereka. Mereka tidak mengatakan, maaf Tuhan, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Mereka ikut Tuhan. Kemudian harta, tahta, jabatan sering sekali menjadi tantangan di dalam kita mengikut Tuhan. Kita malu mengakui identitas kita. Ada berapa orang yang telah meninggalkan Tuhan karena hal ini? Mereka menolak Tuhan dan mengejar jabatan. Mereka lebih takluk kepada dunia yang menawarkan kefanaan daripada takluk kepada Tuhan yang menganugerahkan hidup yang kekal. Kalau kamu mau jabatanmu tinggi, tukar KTP-mu. Jangan lagi Kristen. Kalau kamu mau ini dan itu, ikut saya, maka tinggalkan imanmu. Demi jabatan, kadang-kadang banyak orang meninggalkan Tuhan. Demi pasangan hidup, demi kekasih yang tercinta, banyak orang meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan hikmat dunia ini. Sekalipun kita lemah, kita hanya seorang yang tidak terpelajar seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita hanya seorang nelayan atau pekerja yang tidak diperhitungkan. Sekalipun kita tidak punya harta yang banyak, kita tidak mempunyai kekuasaan dan jabatan yang tinggi, ingatlah, Tuhan yang memanggil kita, Ia memanggil kita yang lemah untuk menjadi kuat. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang dihina, yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikut Tuhan. Jangan takut. Dia yang telah memilih kita, memampukan kita melewati tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Bagaimana kita mengikut Tuhan? Maka marilah kita mengikut Tuhan. Yang pertama, kita belajar dari guru yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Selama Ia ada di dunia ini,
Ia telah taat dan setia sampai akhir. Maka marilah kita menjadi murid yang sejati, mengikut Tuhan dengan taat dan setia sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap kita semua ingat lagu Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya percaya ketika kita menyanyikan lagu ini, itu adalah keputusan kita secara pribadi. Lagu ini diangkat dari sebuah kisah nyata, dari seorang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Di Eropa terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran, sehingga memunculkan banyak para penginjil, banyak para misionaris. Mereka bangkit dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Hingga akhirnya para misionaris ini mereka sampai di India, di daerah Assam pada saat itu. Dan di suku itu mereka memberitakan kabar sukacita. Suku ini terkenal sebagai suku yang sangat mengerikan, ya, kanibal. Mereka memakan manusia. Semakin banyak manusia yang mereka bunuh, semakin banyak kepala yang mereka dapatkan, mereka akan semakin diakui. Ya, seseorang jika sudah banyak yang dia dapatkan, kepala yang dia dapatkan, dia akan diakui sebagai kepala suku. Suku ini begitu mengerikan. Tetapi para misionaris ini mereka tidak takut, mereka terus mengabarkan Injil. Hingga pada akhirnya mereka berhasil. Ya, mereka berhasil, ada satu keluarga yang bertobat dan mengikut Tuhan. Kalau tidak salah namanya Nokseng. Satu keluarga ini, dia punya istri dan kedua anaknya. Dia benar-benar mengikut Tuhan. Lalu mendengar kabar bahwa dia sudah mengikut Tuhan, maka kepala suku ini tidak senang dengan berita itu. Maka keluarga ini diambil. Ya, keluarga yang mengikut Tuhan, yang percaya Tuhan ini, mereka diambil. Mereka dibawa di hadapan orang banyak. Lalu kepala suku ini bertanya, "Jika engkau mau hidup, maka tinggalkan imanmu. Maukah engkau?" Nokseng berkata, "Tidak, mengikut Yesus adalah keputusanku." Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi? Kedua anaknya dibunuh di depan matanya. Anaknya dibunuh, lalu ditanya, "Sekarang, katakan, maukah engkau meninggalkan imanmu?" Dia mengatakan, "Walau sendiri, walau tidak ada yang mengikut aku, walau sendiri, aku tetap ikut Yesus. Aku tetap percaya Tuhan. Tidak ada jalan untuk kembali." Kemudian dia diancam, istrinya dibawa. "Karena engkau masih bertahan, sekarang kami akan membunuh istrimu. Masih bertahankah engkau?" Dia tetap bertahan. Akhirnya istrinya dibunuh. Maka yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia diberi satu kesempatan. "Kalau kau mau hidup, tinggalkan imanmu. Ikut kami." Dia berkata, "Dunia di belakang, salib di depan. Saya ikut Yesus." Maka itu kalimat yang terakhir yang ia sampaikan, "Ia
dibunuh mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai mati ia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kepala suku ini heran. Sampai di perjalanan kehidupannya ia penasaran, apa yang membuat orang ini benar-benar mempertahankan imannya? Siapa yang dia percaya? Pasti sesuatu yang supranatural, yang lebih berkuasa. Karena ia penasaran, akhirnya kepala suku ini dia bertanya, mencari tahu tentang keluarga ini. Dan pada akhirnya ia mendapatkan bahwa percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kepala suku ini percaya kepada Yesus, akhirnya dia membawa sukunya untuk mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini maka ada seorang penulis dari Jerman, dia menulis lagu ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, ku ikut Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Keputusan apa yang telah kita ambil? Murid-murid Yesus, mereka ikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Yang kedua, kalau tadi kita belajar daripada guru kita yang sejati, yang kedua, mari kita belajar untuk melayani lebih sungguh. Mempergunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak panggilan Tuhan. Jangan kita jadikan situasi pandemi sebagai alasan untuk tidak melayani. Kita menjadikan virus corona sebagai alasan untuk tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, mari kita menjadi penjala manusia, menebar kasih, menebar kebaikan, menebarkan firman Tuhan. Meskipun jarak telah memisahkan kita, masih ada hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa mempergunakan alat-alat elektronik yang sudah canggih sekarang ini. Kita bisa saling menelpon, saling menguatkan, saling mendukung di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita saling melayani. Mari kita mulai dari dalam keluarga kita. Mari kita menjadi contoh, teladan untuk anak-anak kita, supaya mereka bisa melihat dan mengikut teladan kita. Mari kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melayani melalui sikap hidup yang dapat diteladani. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengikut Tuhan? Bersegeralah mengikut Tuhan. Sebagaimana keempat murid-murid Yesus yang sedang sibuk menjala ikan, tetapi mereka rela melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Mari kita segera ikut Tuhan dengan motivasi yang jelas, dengan motivasi yang benar. Bukan karena kita ingin berkat-berkatnya, bukan karena kita ingin hidup kaya, bukan karena kita ingin hidup sukses, maka kita ingin ikut Tuhan. Walaupun banyak di antara kita mengatakan ikut Tuhan, hidup sukses. Ikut Tuhan, pasti kaya raya, jauh dari segala penyakit. Ikut Tuhan, hidup senang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ikut Tuhan dengan motivasi yang jelas dan benar. Kita ikut Tuhan karena kita siap untuk memikul salib, menyangkal diri, dan ikut Dia. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham tidak berkata, "Di mana Tuhan? Sebagaimana padang yang Engkau berikan kepada saya? Apa yang Engkau janjikan kepada saya? Apa? Di mana? Bagaimana?" Tidak, tetapi ia taat. Dia ikut panggilan itu. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan berkata kepada Nuh, "Buatlah bahtera di atas gunung." Nuh tidak berkata, "Tuhan, untuk apa? Apa yang saya jawab dengan orang-orang yang mengejek saya?"
Mereka menghina saya, menganggap saya gila, tidak waras. Karena saya membuat bahtera di atas gunung. Tidak, Nuh tidak berkata demikian. Tetapi di dalam kitab Kejadian dikatakan, ia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia taat atas perintah Tuhan. Ketika Yesus berkata, ketika Allah berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang pergi untuk aku? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah jawaban kita ketika Tuhan panggil kita? Maukah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Jika ya, maka percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Ikutlah Dia dan belajarlah daripadanya dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk mengikut Engkau dengan setia sampai akhir. Sebagaimana Engkau telah memberikan teladan kepada kami. Engkau mati sampai disalib. Engkau tidak pernah mengeluh. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk menjadi murid yang sejati. Untuk tetap ikut Tuhan apapun tantangannya. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melayani Engkau. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang siap menebarkan jalan, menebarkan kasih-Mu, memberitakan firman, bahkan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita meresponi akan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita memuji Tuhan dari Eleusomnos 304. Aku dengar Yesus memanggil. Saya ikut,
kita akan mendengarkan warta gembala. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Pada tanggal 2 Bapak Cengkai, kemudian pada tanggal 4 Ibu Vince. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga masing-masing. Kemudian yang kedua, di bulan Februari ini sampai hari ini kita masih terus adakan ibadah seperti yang sedang kita lakukan. Untuk ibadah tatap muka, nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa menunggu pengumuman berikut, pengumuman selanjutnya dari majelis setelah mengevaluasi situasi keadaan di kota Surabaya. Kemudian yang berikut, kita terus mendoakan untuk penyelesaian pembangunan di gereja di sisi timur khususnya, karena di bagian depan kelihatan sudah hampir selesai, tinggal pembersihan, tinggal sedikit di bagian timur. Doakan supaya bisa lancar dan mudah-mudahan minggu ini bisa selesai. Lalu terus berdoa untuk pemulihan situasi di negara kita, bahkan di dunia ini. Dengan demikian semuanya bisa berjalan normal seperti sebelum ada wabah virus corona. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Engkau telah memberkati kami dalam ibadah yang sudah kami laksanakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan kepada kami. Tuhan memanggil untuk kami bisa mengikut Engkau, maka tolong kami ya Tuhan supaya merespon panggilan-Mu itu dengan segenap hati, dengan segera bisa mengikut Tuhan, walaupun di tengah-tengah dunia ini banyak tantangan yang kami harus hadapi. Tapi biarlah kiranya keputusan untuk mengikut Yesus tetap kami konsisten di dalamnya sampai akhir hidup kami di dunia ini. Karena Engkau sendiri berfirman bahwa hendaklah Engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tolonglah kami umat-Mu Tuhan, supaya betul-betul setia kepada Engkau dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, sekarang kami berdoa untuk gereja kami di tengah segala pergumulan yang kita hadapi, baik itu mengenai pemulihan kegiatan-kegiatan rohani gereja. Tuhan yang turun tangan memberkati. Demikian untuk penyelesaian pembangunan, Tuhan memberkati. Dan juga mendoakan untuk tiap-tiap kami umat-Mu di gereja ini. Tuhan menopang, Tuhan menolong supaya apapun yang terjadi, semuanya boleh setia kepada Engkau. Di tengah bahaya besar yang sedang kita hadapi ya Tuhan, Engkau sendiri melindungi dan menjaga supaya kami semua terhindar dari virus yang berbahaya ini. Dan juga Engkau tolong ya Tuhan saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi, siapapun itu ya Tuhan, supaya bisa mendapatkan kesembuhan yang datang dari Engkau. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk semua gereja kami di lingkup saudara kami, gereja Elos Indonesia maupun gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, agar Tuhan memberkati. Mendoakan untuk yayasan-yayasan di bawah sinode kami ya Tuhan, baik itu Yayasan STT Salem maupun Yayasan Elios Indonesia, dengan pelayanannya masing-masing. Tuhan Engkau berkati, supaya melalui yayasan-yayasan ini nama Tuhan boleh ditinggikan dan disebarluaskan. Banyak orang bisa mengenal Engkau dan menikmati kasih anugerah-Mu yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Kami berdoa padamu hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi, Tuhan Engkau memulihkan dengan kuasa-Mu. Beri hikmat bijaksana kepada para pemimpin dan kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik di dalam mengatasi penyebaran virus corona dan juga berbagai dampak yang ditimbulkan, supaya ada pemulihan. Demikian segenap masyarakat agar mendukung upaya-upaya daripada pemerintah di dalam pemulihan daripada situasi di negara kami, khusus untuk kota di mana kami tinggal. Tuhan Engkau memberkati seluruh masyarakat di sekitar kami. Tuhan selamatkan semuanya. Bapa di sorga, mengakhiri ibadah ini, kami akan masuk ke minggu yang baru. Mohon penyertaan pada Tuhan di setiap langkah hidup kami, agar apapun yang terjadi,
kami semua selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau di antara kami ada yang sedang mengalami kesulitan, ada yang sakit atau mengalami persoalan apapun, demi nama Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan beri kesembuhan kepada yang sakit dan beri jalan keluar kepada yang sedang mengalami persoalan apapun. Berkati rumah tangga tiap jemaat-Mu, berkati kesehatan masing-masing, berkati usaha dan pekerjaannya. Dengan demikian ya Tuhan, anak-anak boleh mengalami pemeliharaan Tuhan dan segala cinta kasih sayang-Mu. Dan itu boleh, oh Tuhan Yesus, mengawal akan seluruh perjalanan hidupnya, terus memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berjalan bersama dengan juru selamat kita sampai tiba di negeri yang baka. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 350, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini arahkan hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta penyertaan daripada Roh Allah yang kudus, menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini, supaya terus setia mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bersama juru selamat kita, mari kita terus mengikut Dia kemanapun Ia berada. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 350, ku mau berjalan dengan juru selamatku, bait yang ketiga. Dipersilakan duduk kembali. Pengumuman. Persembahan untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 8221079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 083858351514 atas nama Agung Sugiharta Mulia.
Acara rohani gereja. Pertama, persekutuan doa Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 19.00 WIB. Pemahaman Alkitab pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.